Bapak Ibu Saudara-saudara anak-anak semua, Shalom. Dalam sukacita kita di malam kedua di Kuanfau Bermazmur ini, saudara-saudara, saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Tema kita 2 hari ini adalah hadir untuk mengubahkan. Dan karena itu saya suka membaca bagian ini untuk kita semua, apalagi ini penggagas dan paling banyak yang hadir adalah anak-anak muda. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Kita buka Alkitab. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu dia pun nama. Oke, karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama. Pertama Timotius 4 ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu kurang kuat. Kuat sedikit. Shalom. Lebih kuat sedikit. Shalom. Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Tapi sadar saudara-saudara bahwa Timotius itu masih terlalu muda. Bukan saja muda biasa-biasa. Ini muda air-air. Bukan saja air biasa. Ini air tergenang. Rupa-rupanya dulu. Dari dulu saudara-saudara, orang tua itu anggap remeh anak-anak muda. Sekarang juga kok. Orang-orang tua pikir kalau anak-anak muda itu hanya suka yang pesta-pesta, yang senang-senang. Anak muda itu emosional, anak muda itu belum mapan, anak muda itu tidak bertanggung jawab. Dari dulu orang pikir begitu. Jadi kalau hari ini masih ada anak muda dipikir begitu oleh orang tua, ya memang dari dulu begitu juga. Apalagi saudara-saudara, waktu pergi ke sana ada 2 persoalan serius yang ada dalam konteks di situ. Pertama, dia akan berhadapan dengan pengajaran sesat yang sangat luar biasa di sana. Pengajaran sesat. Yang kedua, saudara, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang merasa diri pintar dan bijaksana di sana. Anak muda akan pergi ke tempat di mana pengajaran sesat begitu kuat, ditambah dengan orang-orang yang rasa diri pintar dan bijaksana. Ini sebuah tantangan serius bagi anak muda ini. Lalu Paulus nasihat dia, Timotius, kalau engkau pergi ke sana, ada 2 persoalan itu. Nanti orang meragukan engkau karena engkau muda. Tidak usah ragu. Yang engkau butuh lakukan itu hanya satu. Jadilah teladan. Sama-sama. 1, 2, 3. Jadilah. Itu cukup. Pak Pendeta, seberapa pentingnya keteladanan? Yo, penting sekali. Kenapa? Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan mesti kelihatan di dalam hidupmu. Harus. Kalau saudara dikenal sebagai milik Tuhan, maka Tuhan mesti kelihatan di dalam hidupmu. Begitu. Supaya kalau orang lihat anak muda, memang kalau anak muda di dalam Tuhan itu lain. Kira-kira begitu. Saudara, lalu Paulus kasih tahu dia keteladanan itu. Dan keteladanan ini berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Sekaligus hari ini kita ukur kita ada di tingkat mana. Dan apakah kehadiran kita sungguh akan mengubahkan atau tidak. Amin. Baik, kita mulai sekarang. Ini bahan kita. 1, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Jadi teladan dalam perkataan dari orang-orang percaya, perkataan dari orang-orang Kristen itu, dari orang-orang muda itu mesti keluar dengan terukur sekali. Melewati proses berpikir yang baik, melewati proses beriman yang baik, baru omong. Kalau tidak tahu apa-apa jangan omong ke tahu-tahu. Di sini juga ada, di Kuanfau ada kok tidak? Yang tidak tahu apa-apa mau omong ke tahu-tahu ada. Dia laki-laki kok perempuan. Perempuan. Kamu mulai sudah. Ya, saudara-saudara. Tuhan Allah menciptakan manusia ini ada 2 mata, berapa telinga? Berapa mulut? Dia punya maksud ada banyak. Salah satunya supaya apa? Lihat 2 kali, dengar 2 kali, baru omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, mah dia mulut 7. Di Kuanfau ada, dia faham apa? Aduh, itu jauh omong, itu bisa jadi masalah itu. Jadi tahu dulu beromong, kalau tidak tahu tidak usah
Interpretasi itu hanya bisa dibangun di atas data yang kita tahu. Saya bicara di mana-mana saudara, interpretasi itu kira-kira begini. Ada satu perempuan dewasa, laki-laki dewasa. Dorang dua bukan suami istri. Dorang masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Saudara duduk begini, terus saya datang, saya tanya. Hei, siapa di itu kamar? Saudara bilang, Pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, dorang dua ada buat apa di situ? Biasanya yang tidak bertanggung jawab itu dia selalu bilang begini. Tahu sendirian. Tahu sendiri apa? Kok saya tidak tahu? Suruh saya tahu barang yang saya juga tidak tahu ini. Kalau tidak tahu, tidak usah. Harusnya kalau saya tanya, Don dua ada buat apa di situ? Minta maaf pendeta, saya tidak tahu. Tapi kalau bilang tahu sendiri ya Pak, itu positif kok negatif? Makanya kalau mau tambah-tambah yang positif, Don dua ada buat apa di situ? Minta maaf Bapak, saya tidak tahu. Kemungkinan besar Don dua ada berdoa Bapak. Kok saudara tidak yakin orang berdoa kok? Don dua ada berdoa. Saudara ini parah betul Ya. Omong itu mesti terukur, tahu baru omong. Amin kok. Karena itu refleksinya ringan. Kalau saudara ingin mengubah ini dunia, hadir untuk mengubahkan. Pertama saudara kasih tahu pada dirimu, kasih tahu pada teman-temanmu. Ingat, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Tidak boleh. Tidak boleh. Di sini ada yang tukang tipu. Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna hitam. Oke, boleh jawab. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tapi untuk kebaikan tipu boleh? Apa? Coba ulang. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya terus dia bilang, saya sakit Bapak. Ini tipu ini. Terus ketemu dia pu istri kita tanya, Mama, bilang Bapak ada sakit? Karena Mama tidak tahu, Mama bilang, tidak. Terus kita ketemu Bapak, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Ma. Jawab tua bilang begini, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Satu tipu itu akan melahirkan tipu baru. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama. Di sini ada yang pun bapa nama begitu. Ada kok tidak? Oh, nah mantap. Pak pendeta, kami di Kuanfau ini kami tidak tipu Bapak. Kami hanya suka pakai dua kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya sepi Bapak. Tapi kalau setapi itu dia tidak pergi. Bapak, kenapa tidak terima jadi majelis? Sebenarnya saya terima. Tapi kalau setapi itu. Bapak. Jadi sebentar pulang kalau ketemu orang yang sebenarnya ikut KPI tapi dia tidak datang. Terus kita tanya, kenapa tidak ikut KPI? Sebenarnya, sudah. Saya sudah tahu lupa maksud, tidak usah omong lagi. Saudara, jangan suka jangan. Saya suka omong di mana-mana ini kisah. Saudara tahu tapi saya omong ulang saja. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar bawa omong. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing dia minta tolong dia pun bapak yang kasih kencing. Tapi dia pun bapak kan kepala desa. Bab tua rasa masa anak kecil mau kencing suruh saya. Akhirnya dia ajar dia pun anak. Ade, kalau ade mau kencing, ade kasih tahu bilang ade mau menyanyi. Ini jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing, dia kasih tahu dia pun bapak bilang, Bapak, yo, adi mau menyanyi. Nanti dia pun bapak terputar keluar, kasih kencingin anak, selesai masalah. Satu saat dia pun bapak mama tugas di Jakarta. Titipin anak di depo om dorang. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia pun om, yo, adi mau menyanyi. Depo om karena tidak tahu, depo om bilang, jangan, teh ini tengah malam, jangan. Nanti adik beribut. Anak rasa tidak bisa. Om, iya, adik mau menyanyi. Depo om yang tidur baik di sebelah nanti marah, tidur. Ini anak rasa tidak bisa. Dia bilang, om, yo, adik tidak bisa. Adik mesti menyanyi sudah. Depo om justru kasihan, depo om bilang, sudah, kalau begitu nak, Adi menyanyi pelan-pelan di om pun telinga
Ini anak bangun dia kencing di dia ompung telinga. Saya tanya dulu, siapa yang salah? Om ko bapak? Bapak ko om? Om ko bapak? Bapak ko om? Kenapa bapak yang salah? Iya, makanya jangan suka tipu. Benar itu katakan, salah katakan, iya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om toh. Jadi yang tukang tipu dong berhenti sudah. Amin kok. Di sini ada yang tukang tipu. Dia duduk di sini kok di tenda. Di mana? Cok tunjuk. Mulai bertunjuk. Hati-hati, berhenti, jangan tukang tipu. Oke, mulut itu harus jadi teladan. Mulut orang Kristen tidak boleh maki. Tidak boleh maki. Kalau saudara ingin mengubah ini dunia, pakai mulut itu untuk kata-kata yang baik dan memberkati. Jangan suka Di sini ada yang tukang maki. Dia ada duduk di sini. Coba lihat dia. Hei yang maki dong berhenti sudah. Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Kok itu barang don diam-diam di situ omong untuk. Kalau ada anak kecil dia bamaki, yang tadi 1,5 tahun itu dia bamaki. Tanpa kita setuju, kita masih bisa mengerti. Kan ini anak belum mengerti atau. Anak kecil itu kalau dia baru mandi habis, biar dia pun bapak dan dia pun mama pun tamu ada, dia tidak pakai apa-apa juga dia bisa keluar di dalam-dalam begitu. Kan dia tidak mengerti. Betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak coba. Coba dia pun bapak mandi habis begitu, terus ibu-ibu wanita gemitong ada latihan lagu juga. Bab tua keluar kau bilang, hai besti. Makanya yang tukang bamaki dong berhenti sudah. Di Kuan Fau ini ada yang tukang bamaki kok. Siapa pun mama, coba angkat tangan. Siapa pun mama, jujur. Hai berhenti sudah. Mulut itu harus mulut yang baik. Amin kok. Mulut orang Kristen yang mau mengubahkan itu mulut itu tidak boleh suka membuli, tidak boleh suka bully. Di sini ada yang tukang bully, yang olok-olok orang tuh ada. Dia fam apa? Berhenti dengan olok-olok orang. Kadang-kadang ini orang tua don ju satu. Anak tagal kulit hitam sedikit dong panggil dia black. Susah. Kita nih kadang-kadang kita kira main gila padahal itu tidak baik. Betul kok tidak? Siapa pun orang tua yang biasa baolok begitu tuh, coba angkat tangan. Berhenti. Anak tagal keriting sedikit juga dong panggil dia keriting. Jadi anak nih stres karena mana? Di Kuan Fau ada. Dong ada iko ini KPI. Dia panitia kok bukan? Oh bukan, weh panitia lolos. Itu susah betul. Kadang-kadang kita nih bakawan, apalagi anak Kupang nih bakawan. Aduh, yang kulit hitam datang bilang, Shalom. Terus dia bilang begini, suara ada, mah tahu orang di mana? Weh memang kita kira main gila, mah itu sone baik tuh. Berhenti Amin kok. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit itu. Sakit berat itu. Mulut orang Kristen tuh kreatif, tapi kreatif yang baik. Kreatif yang baik sedikit. Ada satu mobil warna putih, Mikrolet ini. Jurusan OS apa? Beke jengkel. Dia tulis di pintu yang biasa supir naik turun itu. Dia tulis bagus. Menurut beta dia cukup kreatif itu. Dia tulis begini. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi beta bayangkan, mungkin supaya kalau orang omong tidak usah dengar, kita maju saja. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia sambung di bawah. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar kalau lu jalan terus. Saya bilang, manusia model begini ini Tuhan tidak panggil.
nanti dia pi sendiri. Kemungkinan besar lewat Liliba nanti dia pi. Bagaya omong ke apa kok? Kreatif itu kreatif yang baik. Ada banyak orang tua anak-anak muda dong ini tidak pi gereja. Duduk kok minum sopi di situ, pendeta bilang, "Woi, buat apa?" Demi perjamuan Bapak. Kira itu kata perjamuan tuh kata bermain-bermain gila punya kok. Makam punya di sini ada. Itu laki-laki dong nggak di sini. Cok tunjuk dong yang mana kok. Gaya. Hei, kalau su kreatif itu kreatif yang baik. Beta baca satu tulisan kecil di Otomikrolet satu bagus. Menurut beta dia kreatif. Kemungkinan besar dia anak dari sini. Dia tulis begini. Paku alus. Beta cek ini apa artinya. Ternyata dia tulis. Pemuda Kuan Fau selalu setia. Kalau kreatif tuh begitu. Mulut orang Kristen mesti mulut yang terukur. Yang bisa jadi teladan. Amin kok? Kalau itu sejadi pada kita, kita bisa merubah. Kita bisa tampil, kita bisa hadir untuk mengubahkan. Amin kok? Setelah kata-kata su bagus, dia kasih naik sedikit. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Kalimat su bagus, kata-kata su bagus, tapi alat ukur daripada kata-kata ialah tindakan. Karena omong bagus belum tentu melakukan dengan. Kalau ada 100 orang yang berkata-kata dengan bagus, coba ukur dengan tindakan. Kira-kira dia tetap atau turun? Tetap atau turun? Turun. Karena kita bisa berkata-kata dengan indah, tapi belum tentu bisa melakukan yang kita katakan tadi. Beta suka bilang di mana-mana. Beta ajar ilmu berkhotbah untuk ini penatua, diaken, pengajar, pendeta, anak-anak muda dong. Terus orang tanya beta, jangan omong lain bikin di sini. Dia majelis kok jemaat. Karena ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak lurus semua. Pikiran lari pilihan tempat, omong lari pilihan tempat, terus dia pun tindakan lari ke. Di Kuan Fau ada. Dia duduk di muka kau belakang. Oh di tengah. Yuk. Ilmu itu kita bisa dapat. Dia pun soal itu adalah prakteknya. Amin kok. Saudara tahu, ada banyak orang sarjana pertanian. Tapi tanam tomat juga dia son tahu. Tapi dia sarjana ini yang kita pusing. Sarjana peternakan. Tapi kas kawin babi tidak tahu. Lalu mau bikin apa? Ada yang sarjana olahraga. Terus kita bilang kakak, yo. Cok kakak roll. Cok kakak koprol. Cok kakak salto dari situ datang. Terus saya, Lah untuk apa kita tahu teori tapi tidak bisa lakukan? Amin kok. Yo, saya bawa materi di mana-mana. Ada banyak ini moderator selalu omong ini kalimat. Dia bilang begini. Ada pepatah lama mengatakan, belum kenal maka terus saya sambung, jadi kalau kenal pasti sayang. Belum tentu juga. Kenapa? Teman-teman dari Polda NTT punya informasi menarik. Hampir 80% kasus-kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal dong baku kenal semua itu. Betul kok tidak? Siapa pun bapak yang tidak kenal dia pun mama. Ada baku kenal kok tidak? Omong kasih, kota kasih, tapi bakalai di rumah tangga tiap hari. Betul? Di sini juga ada. Siapa pun bapak mama yang biasa bakalai, coba angkat tangan. Wih, ayo kita doakan Di sini ada bapak-bapak yang biasa pukul mama. Fam? Atau sebalik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Siapa tanggung jawab? Jadi kalau kasih itu,
apa kata-kata yang kita pakai itu ukurannya ada pada tindakan. Tindakan anak muda ini mesti jadi tindakan yang baik sedikit. Amin kok. Amin kok. Bahkan itu tindakan mesti penuh dengan kepedulian. Itu kita pun tantangan. Kalau mau mengubahkan itu, ingat kata-kata itu tidak lebih kuat dari tindakan. Satu tindakan itu luar biasa dipengaruhi untuk mengubahkan. Amin kok. Anak-anak muda sekarang ini terima kasih sesusah. Baru terima kasih sesusah. Minta tolong sesusah. Kata minta tolong ini. Maaf, susah. Ini pengaruh apa? Ini bapak-bapak don ju satu. Don tahu bahwa terima kasih itu baik atau tidak? Yakin? Betul-betul yakin? Betul? Betul. Kalau begitu saya mau tanya, siapa pun suami yang kalau pagi-pagi mama siap ame makan minum, bab tua bilang terima kasih? Ada? Ada. Ini bapak-bapak dong mama siap makan minum dong tidak terima kasih. Tapi kalau istirahat kantor kodong pi makan di warung, itu subayar lain terima kasih lain. Kadang-kadang dong pakai, gas tahu itu mbak, subayar lain terima kasih mbak, besok datang leh. Tapi memang itu bab tua sudah lalu. Bapak-bapak, di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak, coba kalau sebentar pulang, mama siap makan, coba bapak bilang, mama terima kasih. Itu mam tua pikiran. Kalau bapak terima kasih itu mam tua pikiran. Paling tidak mam tua pun pikiran ada dua. Pertama, pasti mam tua pikir begini, tahu roh apa su naik di mam tua. Atau yang kedua mam tua pikir begini, jangan sampai ini hari terakhir. Karena kita tidak terbiasa. Tahu bilang terima kasih itu baik, tapi kita tidak melakukan itu. Pulang bisa coba kok, bisa kok. Mengalah itu baik kok tidak? Mengalah itu baik kok tidak? Mengalah itu baik kok tidak? Kalau begitu setiap kali kamu pun bapak mama bakalai siapa mengalah duluan? Anak. Bapak mama bakalai anak yang mengalah. Bapak mama bakalai siapa mengalah duluan? Bapak kok mama? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Daripada kita baku tolak baku hela. Kenyataan membuktikan suami istri sama-sama tahu mengalah itu baik. Tapi waktu dua bertengkar, dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun. Dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap. Bapak omong kok tidak? Kamu juga tahu. Bangun pagi mama tetap bikin kopi tapi tidak pi antar. Mama panggil ame anak kecil satu baru mama bilang, lo pi antar kasih bapak Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh kok. Terus ini anak dari ruang tamu mau pi belakang, dia punya mama panggil kok tanya, bapak bilang apa? Betul. Itu bab tua dan mam tua ada di sini. Tunjuk dong, tunjuk sendong. Jadi kita tahu tapi tidak lakukan ini untuk apa? Berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Amin kok? Betul? Yakin? Yakin saja atau betul-betul yakin? Kalau saudara yakin, coba besok ikut gereja. Coba besok pergi gereja. Mama pendeta pas bangun, kau bilang, baik, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata, separuh begini. Betul. Di Sion juga ada. Di Immanuel. Di Sion. Di Kuan Fau. Dia majelis ko jemaat. Dia jalan keluar untuk menyanyi. Ini anak domen telah tahu sesuatu baik tapi tidak melakukan untuk apa? Nah itu. Itu dia panas, saya diam-diam sah. Saudara, ini dom bikin syukuran di rumah ini. Di sini ada yang pernah bikin syukuran kok? Ada kita doa. Pas mau masuk doa syafaat, pendeta bilang begini, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersama-sama dengan keluarga, kita menyatakan syukur kita
di dalam doa syukur, doa syafaat ini. Pas kita mau berdoa ini yang ibu-ibu dong bangun semua di belakang. Bahkan domba ajak, mari. Sampai di belakang itu yang ketua dapur itu dia send ibu-ibu di belakang bilang, sudah. Ini siap sudah doa syafaat. Yang kuat tadi suka panas. Padahal hanya kacang brenibon ini. Tapi orang berdoa dong di belakang. Di Kuan Faus ini juga ada. Itu mama yang biasa jadi ketua dapur ada ikut ibadah di sini. Itu mama yang mana? Itu mama yang mana? Itu mama yang mana? Kita ibadah dia pusing dan dia pun kacang brenibon. Kurang lada lagi. Jadi saudara kalau tahu sesuatu itu baik, lakukan. Amin kok? Amin. Siapa pun mama yang biasa ketua dapur, coba angkat tangan. Oh mantap. Saudara, kenapa hal ini penting saudara? Saudara dengar, saya mau bilang pada saudara. Saya nih sebagai pendeta kadang-kadang heran. Kita kalau ada ibadah syukur begitu, waktu ibadah, orang sedikit. Pas makan. Coba saya ulang. Waktu ibadah, orang pas makan. Banyak kok sedikit? Sedikit kok banyak? Don datang dari? Ya saudara-saudara, kalau kita tahu sesuatu tapi kita tidak bisa lakukan, tidak bisa ubah dunia. Amin kok? Sudah dua. Pertama, teladan dalam apa? Kedua, teladan dalam. Sekarang yang ketiga, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Dalam apa? Dalam apa? Kenapa harus teladan dalam kasih? Saudara dengar. Ingat bahwa tidak semua kebaikan, semua tindakan baik itu tulus. Tidak semua tindakan yang kita lihat sudah bagus itu didasarkan pada kasih. Tidak semua. Ingat bahwa senyum saja tidak semua senyum tulus. Saya datang saya bisa bilang shalom. Saudara bilang shalom. Pas saya lewat baru itu. Jadi sudah melakukan yang baik mesti didasarkan pada K-A-S-I-H. Dibaca? Ulang. K-A-S. Dibaca? Oke. Kalau kita belajar hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal itu ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat saja. Dari 2 kalimat. Kasih itu yang mencirikan kita berbeda dengan orang lain. Kasih itu yang membuat kita itu lain dari orang lain. Kenapa begitu saudara? Saya punya definisi tentang kasih. Saudara boleh ikut. Kasih ialah ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Kita ulang-ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini saudara dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan mengasihi dunia? Betul? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Apa dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, ternyata kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Supaya tidak boleh ada orang bilang begini, kakak, saya terlalu hormat kakak. Tapi setelah tahu kakak punya sifat asli begini minta maaf. Saya minta maaf. Itu bukan kasih. Itu egois namanya. Egois. Alkitab bilang,
Kalau kamu hanya bisa mengasihi, berbuat baik pada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan itu. Kasih itu begitu. Saudara, saya khotbah di ini bank-bank yang ada di Kupang, saya bilang begini. Ini ibu-ibu dong yang kerja di bank dong, ini dong cantik-cantik semua. Cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kau lihat dekat, kau tetap cantik. Dong pun pakaian dong juga gagah-gagah. Dong kerja dalam ruangan yang bagus, ber AC lagi, tertata rapi lagi. Wih, mantap sekali. Kita pi bank itu sama kayak tidak mau pulang. Kayak mau tinggal situ, kau lihat-lihat terus dong pemuka. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dong bilang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus hanya dong, ibu-ibu. Siapa yang di rumah ketika bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Jadi saudara-saudara, apapun yang kita lakukan tuh harus didasarkan pada KASI. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kadang-kadang kita pun kasih ini bermasalah. Tapi kita menarasikan dia dalam kalimat-kalimat yang seni juga. Kekar mana kok. Saya beberapa tahun yang lalu berkhotbah masih terbawa sampai hari ini. Ketika saya tidak protes itu apa. Tapi saya mau lihat dia roh di dalamnya. Kami yang saya umur 45 nih. Yang umur 45 ke atas tahu kami Pulagu dulu itu gereja tua. Masihkah kau ingat waktu di desa? Itu waktu ibadah pemuda, baku antar baku lihat nih terakhir jadi sudah begitu. Itu beda deh anak-anak sekarang dong Pulagu dari segi roh. Saya tidak perlu itu dong urusan itu lagu dong pun. Tapi kira-kira begini. Kamu berbohong. Apa? Ulang-ulang. Kamu berbohong. Lihat. Orang tipu juga percaya. Kamu lukai. Lihat itu. Coba kau pikir di mana ada apa? Memang tidak ada kamu saya mau begitu, tidak ada itu. Dia pun kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Orang lain yang bosan setia. Kayak apa kok? Baru dia bikin status, kutunggu jandamu. Wah. Ini kasih macam apa? Kasih itu harus nyata. Kalau tidak kita penuh kepura-puraan, penuh kepalsuan. Orang kalau kita benci dia tidak ada kasih di situ saudara. Aduh, dia pas jalan dari sana datang kita jalan dari sini mau ketemu Basili karena terakhir kita sengaja terima telepon. Penuh kepalsuan. Amin kok. Ini anak-anak muda dong. Beta mau kasih tahu, kamu tuh dalam kasih diajar untuk peduli kepada orang lain juga. Anak muda? Anak muda? Kamu tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sulunas? Oh baik sudah. Anak muda. Itu motor itu hasil dari pabrik. Dari pabrik itu yang kerja di pabrik itu juga orang pintar-pintar semua. Pakai sistem komputer lebar dong kerja. Otak su bagus pakai sistem lagi. Jadi dong su tahu memang ban karmana, velg karmana, speedometer di mana, gas di mana, rem karmana. Itu ukurannya sudah dari pabrik, mantap. Bagus. Tapi kita pun anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah, wah. Di Kuan Fau sini ada. Itu motor yang biasa lewat sini. Ais bosan bilang apa? Anak muda. Tengah malam baru bosan lari motor pakai motor. Wah, wah, ikut satu gang begini. Itu orang pun doa hanya satu. Bila apa, Cok? Lihat anak dong juga tahu. Cok mati baik. Bayangkan orang tua mengasihi kamu, beli kes kamu motor, tapi tidak mau dengar kabar celaka. Tolong kau pakai baik-baik. Itu motor juga belum lunas juga. Kau pakai baik-baik. Betul kok?
Boson juta. Ke apa kuah? Anak dong ini. Baru beli tape satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikir bilang, om, kasih kicit tape sedikit dulu. Kau kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Lu pikir stoit bayi ya? Ada tambah 2.000 di pun tape. Manusia terlalu egois betul. Di sekitar Konfaus ini juga ada. Ada. Dia pun rumah warna. Bos mulai batunjuk kasih tuh tenggang rasa sedikit di orang lain. Amin kok. Amin kok. Begitu. Tanggal 25 Desember tahun berapa kok? Pagi itu gereja pagi beta khotbah di Quanino, di Koinonia, di Quanino. Pas sampai di sana majelis dong bilang begini, Pak Pendeta, tadi malam kita di Quanino ini tidak bisa tidur. Saya bilang, kok kenapa? Bapak ini anak muda dong gas motor nih Bapak. Terus saya bilang begini, ayo situ. Dong bilang, Bapak kok polisi su tembak gas air mata lagi, tembak peringatan, anak dong tetap. Tahu kita mau kasih salah siapa? Tapi Bapak dong yang salah. Kok kenapa? Kok Bapak dong yang beli motor? Coba kalau ditarik jam beli motor, dong pegang kayu suka vum 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 mau sampai pagi. Tidak bisa. Anak muda, kamu tahu kok tidak kalau orang tua tuh sayang kamu? Kamu tahu kok tidak? Lalu kamu pun itu kasih buat apa buat orang? Anak dong. Di sini ada anak muda yang kalau orang tua omong dong marah dong banting pintu ada. Dong SMP kok SMA. Beta kasih tau kamu orang tua omong bosom banting pintu itu karena bosom belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, apalagi pintu jati, itu kamu akan tutup dengan berhati-hati. Anak dong ini. Awas Ini kasih itu tidak terpatahkan Kalau kita mengasihi itu tidak terpatahkan. Saya mau tanya, ini saya omong di mana-mana tapi saya omong ulang saya. Mama. Melahirkan tuh sakit kok tidak? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Waktu mama sakit melahirkan itu, Bapak ada bantu? Tidak. Itu buat bapak-bapak yang dari luar, kau bilang, Yesus. Tapi kita tidak bantu. Su bilang Yesus lepas tua bayangkan tatoin anak muka ke siapa. Paling-paling hanya begitu. Tapi tidak bantu. Iya toh? Anak-anak. Waktu kamu masih kecil itu kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu menangis. Kamu pun jam tidur, itu orang tua pun jam bangun. Dan orang tua pun jam tidur, itu kamu pun jam bangun. Akhirnya orang tua itu tidak tidur gara-gara kamu. Jam 2 pagi juga bapak mama ada pegang kamu kok begini ini. Su tidak tidur lagi sempoyongan karena su tidak tidur. Seringkali mama-mama dong dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali mama dong pulagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana pergi gigit dia coba. Tapi sudahlah itu Tapi sekarang, anak-anak. Kamu tahu kok tidak? Orang tua tuh ajar kamu tuh omong satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika kamu mulai bisa omong begini, ternyata kamu tidak bisa mau omong dengan kampung bapak mama dong. Betul? Kamu lebih suka omong deng? Betul kok mama bapak? Nasab suruh kas makan dong. Coba kasih tau beta dulu mama dong. Kenapa anak tidak mau omong tapi tetap kasih makan? Karena apa? Karena apa? Anak-anak. Kamu sudah dengar itu? Kasih tidak terpatahkan. Orang tua tuh ajar kamu jalan satu-satu langkah. Pegang di tangan ini baru bilang ta. Itu jalan belakang itu. Tapi waktu kamu mulai bisa jalan, ternyata kamu tidak suka jalan dengan kampung bapak mama dong. Betul? Itu anak dong di sini. Kamu hati. Anak-anak dong ini kalau mulai SMP, SMA tuh kita pusing dengan orang.
Kita bapak-bapak nih mau kasih orang lihat betu anak subesar nih. Jangan coba-coba mau pelodong di muka dong pun teman dong. Kita bisa sakit hati tuh. Di depan teman-teman ini kalau kita boleh percaya diri orang tua angkat tangan palo begini, dong main bagus. Di sini juga ada. Itu anak dong di sini. Tunjuk kami dia, usul dia lah. Anak dong ini. Mama, ada yang begitu kok anak-anak dong. Ada kok. Nasab suruh beli kasih dong HP. Kirim dong sekolah. Anak muda. Kamu belum muda. Kamu masih kuncup. Anak muda. Itu hari mama bapak kirim kamu di Surabaya untuk sekolah. Kamu ada telepon? Itu. Biasa telepon pada waktu. Pas uang habis tuh pagi buta mama pu HP subunyi. Ting. Mama bangun mama bilang selom kak. Dia bilang selom mama. Kenapa? Mama ada baik-baik kok. Iya. Kenapa kak? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama. Mama langsung yang kakak. Mau berapa na omong kakak. Pagi buta kakak sumodus mama nih. Kakak macam kakak pumbapa betul-betul. Betul kok tidak mama? Betul kok tidak? Nah kenapa kirim ke song doi? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Anak muda, orang tua itu jaga kamu dari kecil sampai besar. Waktu kamu sakit, kamu pilek itu, orang tua bilang, tapi sekarang dong sakit, mau jaga 2 hari, kamu membuat tingkah. Betul mama? Kenapa kasih makan? Mau pilih orang tua setengah mati. Urus orang tua tidak. Tapi orang tua semati baru dia datang, dia sengaja menang. Drama. Ke apa kok? Kasih itu tidak terpatahkan. Iya toh? Orang tua nih kesian. Ini kak yang baju merah. Berapa bersaudara saya? 2. Kakak anak ke? Oke. Kakak, kok mama, kok tante, ini yang berapa saudara kak? Kakak non. Iya, berapa saudara? 4 kok. Kakak anak ke? Oke. Ini kak yang foto beta. Berapa bersaudara kak? Berapa? 2. 4, 5. 4. Kak anaknya berapa? Kak beta mau kasih tau kak. Mama bisa besarkan kak dong 4 orang. Tapi belum tentu kak dong nanti sukses bisa urus mama yang 1 orang. Belum tentu. Kenapa kamu tepuk tangan? Tepuk tangan karena tidak bisa urus mama dong. Makanya orang tua masih hidup tuh perhatikan memang. Soalnya pernah kirim beras, soalnya pernah kirim kue. Orang tua mati baru dia bawa babi besar 1. Itu juga utang. Sampai sana saya ngajak pukul babi pun perut. Biar orang tahu dia ini manusia karmana. Orang tua masih hidup itu. Beli memang kasih dia jas. Beli memang kasih dia sepatu. Biar dia pakai dia bagaya. Ini orang tua masih hidup ini. Dia jalan pakai yukensa. Tapi mati dong kas pakai dia jas. Dia masih hidup jalan soal pakai sandal. Mati dong kas pakai sepatu. Waktu masih hidup sepatu begini dong tidak kas pakai. Sekarang sepatu menghadap di atas. Dong memang waktu mau naik begini pia. Baru ada harga lagi di bawah. Di Konfau sini ada. Ada. Fam apa? Kasih. Ini ada muda donju 1. Nona. Ajar kamu nyong dong itu kau mengasih kamu orang tua. Bukan tipu kamu orang tua. Saya ngajak pi kasih bapak bilang ada les. Memangnya lu punya guru les. Sembarang sah.
Orang tua setengah mati. Inana nyong dong ju satu. Inana nyong dong di rumah orang tua sayang dong kok tidak kasih kerja. Jangan tesot biji, jangan. Jangan lu tidur bangun sayang. Kenal ame satu nona dia pitofa di itu nona burung. Sutofa lai, dia pumama lewat air mata jatuh, kakak kenapa bikin begini? Itu nona pumama bilang begini, namanya mau orang puana. Di Konfaus ini ada, itu nyong yang biasa tofa ada, supaya suruh dia pitofa di lapangan mana kok. Gitu, kasih ya, harus kasih. Kasih itu buat kita menjaga satu daya lain. Amin kok. Ini anak muda dong, ini kalau pacaran agak aneh. Dong naik KLX, sana pakai helm, kan sules di sini. Dong lewat jalur 40, Pipeng Kase. Bakalai di tengah jalan, yang laki-laki kas berhenti motor. Baru dia liatin nona, lu turun. Ini nona bilang, kadi, lu turun! Ini nona turun begini, lu jalan sudah. Ini nona bilang, jalan sudah. Pas nona jalan bilang, kenapa lu setengah kakak sendiri? Nona, kamu tegas sedikit dengan laki-laki dong. Dan sampai dong memperminkan kamu kasih. Kalau ada laki-laki bilang, nongon, langsung bilang, kenapa? Nah itu dia takut lanjut. Tapi kalau dia non, terus nona bilang, kakak nih. Oh. Kalau suka kan dia akan langsung tambah. Ragnamo kok. Harusnya kami tidak. Memang ini lu petugas PU. Nah itu dia tidak lanjut. Tapi kalau dia bilang Ragnamo kok. Terus nona bilang terserah kak. Kok sembarinti. Hei anak nona. Kamu tahu kok tidak. Kok beta belum ngomong kamu sudah tahu. Orang tua tuh sayang kamu. Tolong bikin yang baik-baik. Bisa kok. Bisa. Betanda Setiga kasih. Tambah satu lah. Sebelum pindah dari kasih. Beta biasa omong di panitia-panitia di gereja. Panitia di gereja dong bagus. Tapi ada masukan sedikit. Nanti kalau dong bikin diakonia ini, dong picatat ini nenek-nenek dong. Dong picatat semua. Nanti nenek dong pergi gereja baru terakhir mau habis gereja dong pengumuman. Bagi penerima diakonia supaya dapat bersabar sebentar. Semua sepulang ke setengah nenek-nenek dong. Baru dong mulai panggil satu-satu. Nenek Manobe. Nenek Manobe mulai maju jalan begini. Kan namanya nenek-nenek. Terus dong ame ini apa dong nih? Ini beras, supermi, gula. Dong kasih nenek Manobe kan setengah mati. Terus sampai, nenek kita foto dulu, kita foto. Saya tanya dulu, pemuda, kalau antar langsung di rumah bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Kalau untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa kok tidak? Lalu kenapa panggil saya pun nenek datang di sini? Saya pun nenek ada apa-apa kamu tanggung jawab. Kasih itu tulus dan dia tidak berakhir. Tidak terbantahkan, tidak terpatahkan, tidak ada alibi. Kita nih kadang-kadang kalau mengasihi ini, kalau pas Natal tuh itu bila hari baik. Bangun pagi ada nenek satu lewat bawa jantung pisang kok papaya kok. Nenek, mau pi mana saya? Mau pi pasar? Aduh sudah nenek jambai nenek di sini. Nenek mau minum apa? Dari ibu saya. Omong sama apa? Mau teh, kok kopi, kok bir, kok wine. Nenek omong saya. Terus nenek bilang sudah beta bir sa. Ame bir 2 botol kasih nenek minum habis. Terus kita masuk ambil uang ya nenek. Ini bayar nenek pun pepaya Nenek ini hari baik jadi ada beras sedikit, gula, kopi Nenek ada uang sedikit. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal di mana? Beta tinggal di Belo. Nenek pulang deng. Jalan kaki. Jangan. Grab. Nenek pulang deng Grab. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak yang lihat, bapak bilang, mama, mama, kok kenapa? Lupa nenek sudah datang. Itu nenek dong biasa datang sini juga kok.
Nenek terlalu. Seberapa ini? 3. Pertama, teladan dalam. 2, teladan dalam. 3, teladan dalam. 4, sabar. 4, engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Di Kuanfau ini orang setia-setia semua. Amin. Ini orang setia semua. Setia-setialah. Kamu tidak tahu ini lagu? Nah kenapa suruh saya solo? Setia-setia. Seperti siapa? Seperti Tuhan. Setia sampai kapan? Selanjutnya? Untuk apa? Karena itu setia sampai kapan? Menyanyi lagu begini dong, pun suara hilang-hilang. Tapi yang suara muncul, bento. Kamu awas ya. Anak doang nih. Oke. Setia itu berarti tetap pada janji. Batu uji daripada kasih adalah setia. Kamu setia pada janji, kok tidak? Ini anak-anak muda Kristen dong, ini majelis jemaat. Setiap kali diperhadapkan kalau di Gemit tanya, apakah jawabmu? Dong selalu jawab bilang, ya, saya percaya dan berjanji dengan. Kadang-kadang kalau mau CD ini, dong pun bikin-bikin waktu jawab. Kan orang su foto video dia tanya, apakah jawabmu? Dia sengaja ke CD-CD itu. Dia bilang, ya, saya percaya dan Habis itu baru foto ku kirim ke kampung. Tapi pengalaman membuktikan, baru jawab habis begitu. 6 bulan kemudian dia datang dan dia pu mama, datang dan dia pu bapak, datang dan dia pu don 3 sah. Don 3 datang terus dia bilang, Mbak Pendeta, Mam Pendeta tolong dulu. Tolong apa? Tolong beta dulu. Kenapa? Tolong beta. Tiap hari tolong lusa. Kenapa? Mbak Pendeta, beta dan dia sunika dinasang. Dia aparat, jadi dia sana bisa pindang. Jadi hanya beta yang pindang. Terus dia pun bapak bilang, namanya anak dong semua begitu, kita mau bilang apa lah yang. Terus dia pun mama bilang, ya kita orang tua tugasnya hanya urusan. Sudah terakhir kami pendeta-pendeta hoang. Jadi kita pun jarak antara pengakuan dengan kesetiaan tuh ke karmana kuang. Pernah dengar itu ang? Biasa bawa begitu juang. Jadi tunjukkan sedikit kamu setia. Ada yang penuh kasih tapi itu kurang setia. Betul kok? Ini bapak donju satu. Duduk sama-sama deh mama. Ini tiba-tiba telepon masuk. Jubab tua sengaja ame telepon. Langkah keluar bilang, halo. Halo. Sebentar baru telepon. Ibu-ibu. Kalau ada suami yang begitu, aku berkata kepadamu. Curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu sampai omongmu sampai bisik-bisik. Halo. Ke apa kuang? Di sini ada kok tidak bapak-bapak yang dia punya HP itu pola rumit sekali ada. Ada. Yang mesti buka pakai kontak mata lah, sidik jari lah ada. Dia polisi. Dia ada menyelidiki kasus apa. Hei, rahasia negara apa yang terlalu lah. Saya baca satu status di medsos ini, saya lucu sendiri. Suami dong bilang begini. Istri ambil HP kami. Kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tahu su hapus kau belum. Tapi bapak-bapak don di sini setia kok? Setia kok? Aman kok bapak-bapak? Hidup bapak-bapak. Hidup. Mama-mama don setia? Setia apa? Nah, bagus. Ini ada satu ibu protes dia pu bapak, dia pu suami.
Dia bilang, Bapak, Bapak sudah tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah berubah. Kau bukan dirimu. Kok kenapa mama bilang begitu? Bapak sulain. Coba mama omong. Bapak ini dulu sedikit-sedikit su ajak mama makan. Nabas. Bapak aja. Mama makan 1, bapak 3. Dulu sedikit-sedikit ini bapak su ajak mama beli pakaian. RB. Kadang-kadang live RB di Facebook tuh bapak yang jawab. Fix sayang. Ada yang L kok untuk metua, ada. Dulu nih, kalau bapak datang, bapak suka bikin kejutan. Mama, tutup mata sayang, tutup mata tuh. Sekarang kenapa bapak tidak begitu lagi? Bapak tidak setia. Jadi suami bilang begini, Mama, coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Oh, jadi selama ini bapak pikir beta ikan. Bapak hanya umpan-umpan beta. Oke. Malam mau tidur, mam tua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Bapak datang mau masuk tidak bisa, bapak bilang, Mama, buka pintu. Tidak. Mama, kenapa? Tidur di luar. Mama, kita dua suami istri kenapa bikin beta begini? Terus dia istri bilang begini, Bapak, coba Bapak pikir. Coba Bapak pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Di sini ada yang nelayan. Jadi kalau setia, anak-anak muda donjo satu. Beta pu video satu beredar cukup luas. Ketika beta khotbah di OSA waktu itu. Anak-anak muda dong ini dong pacaran ini dong kira ke anak-anak muda sedapat-dapatnya jangan buru-buru menikah. Jangan nanti akan jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu juga kalau dia tahu rumah juga. Jadi kampung tugas share loh supaya dia tahu jangan buru-buru. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu su habis. Itu tinggal dia pun lebah saja. Itu bededek seterus menjadi tanta. Karena akan berubah. Kalau kamu tidak belajar setia, akan berubah. Dulu masih pacaran itu. Bulan Februari laki-laki bisa bawa bunga, bawa coklat, sembunyi di belakang. Sambil berlutut romantis sekali dia bilang, I love you. Itu pacaran. Sudah menikah itu paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang saat di situ lu tumis. Terus mam tuh bilang, Bapak makan, sudah cuma makan dengan kawan dong di terminal. Berubah. Dulu masih pacaran. Mama yang perempuan terantuk di batu. Yang laki-laki bisa marah batu. Batu ini lu bikin, batu. Lu bikin tepu ayam. Batu. Itu pacaran. Sunika. Berani yang perempuan terantuk di batu, lu mata taruh di mana? Dasar turunan tanganga. Berubah. Dulu masih pacaran. Yang nona-nona belum jatuh, yang laki-laki tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non, jatuh dong. Pacaran. Nanti sunika. Naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh. Yang laki-laki ambil motor lupa ambil nona. Dia pun istri protes. Papa kenapa ambil motor tidak ambil beta? Aduh mama minta maaf. Saya minta maaf. Mama suluna sama motor. Motor masih 17 kali ini kita pusing. Jadi botol harus belajar setia. Nona. Kamu itu harus suruh kampung nyong dong itu. Ikut ibadah pemuda. Bisa kok tidak? Ajak dong ibadah pemuda. Laki-laki yang takut Tuhan itu dia tidak akan menyakiti engkau. Dia akan menjaga engkau. Amin kok. Makanya ajak dia ibadah pemuda. Memang ada tantangan tapi ajak saja. Kakak ibadah. Kakak ibadah. Kakak ibadah. Kalau nanti dia tidak mau tambah. Ada kue.
Bagaya. Begitu Jadi ajak dong pi apa iko ibadah supaya baik-baik. Beta dulu masih pacaran dengan ibu pendeta itu. Potong pacaran lama, 10 tahun. Orang tanya, Bapak kok bisa 10 tahun? Iya bisa. Kenapa? Karena kalau kita dua berhenti, siapa lanjut lah dan beta. Tapi beta bilang di ibu pendeta, beta aman dengan dia. Non, beta mau kasih tahu. Kalau nona cari yang kaya, pasti bukan beta, pasti bukan beta. Kalau nona cari yang ganteng, bersaing. Tapi nona dengar baik-baik sayang. Nona dengar baik-baik. Kalau nona butuh bahagia, lihat baik-baik. Ini dia por. Apa yang son bisa? Setia. Bekas tahu. Kalau menikah dengan laki-laki mapan, baru kamu dua bangun. Biasa saja. Tapi kalau kita menikah dalam kesetiaan dan kita dua bangun kemapanan, itu baru luar biasa. Apa yang terlalu? Bagaya. Subar apa ini? Satu dulu. Satu apa? Teladan dalam. 2 teladan dalam. 3 teladan dalam. 4 teladan dalam. 5. Engkau mesti jadi teladan dalam kesuci. Saudara lihat. Batu uji daripada kesetiaan ialah kesucian. Banyak orang bisa setia, tapi belum tentu jaga kesucian. Suci itu kudus. Kenapa? Tuhan Allah yang kita sembah Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Mau bersatu dengan dia harus jaga kekudusan. Harus. Itu begitu penting. Kudus itu ibarat terang, suci itu ibarat terang. Yang terang ini tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Yang gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Tinggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Saudara lihat saja. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, itu urusan dari orang lain. Waktu bicara tentang kesucian, itu urusan pribadi kita dan Tuhan. Orang lain melihat yang kelihatan di luar, tapi Tuhan menyelidiki. Kita ada jaga kekudusan, kok tidak? Anak sekolah minggu dong ajar kita ini lagu dari kecil. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Karena apa? Karena Saudara tidak akan pernah dengar atau tangkap atau lihat pendeta yang dipencuri. Saudara tidak akan tahu. Tapi saudara tidak tahu apa yang ada dalam hati saya ketika melihat sesuatu. Hanya Tuhan yang lihat. Terlalu gampang kita jadi suci di hadapan banyak orang. Tapi siapakah kita ketika tidak ada orang melihat kita? Itu penting. Saudara dengar. Kalau kita diterang, bisa lihat orang di gelap sana kok tidak? Bisa kok tidak? Kalau orang di gelap, bisa lihat kita diterang kok tidak? Lalu kenapa orang yang diterang ini seringkali pulang kembali pergi gelap? Karena dong suka buat yang begini. Ini tahu pakai bahasa bila apa, tapi dong suka begini. Apa? Di sini ada yang tukang melui? Ada. Dong kalau sebegini nih, lama-lama dong bilang, hati-hati. Amin kok. 31 Desember itu, di gereja kok tidak? Gereja biasa jam? Pokoknya jam 6, jam 7 begitu Pas pi begini ke lampu dong agak redup-redup sedikit. Bunyi musik klasik itu mengiringi kita pulang dan kita pun duduk. Teng, 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 teng.
Terus ada yang baca puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari, ini lu tidak rasa. Rasa kok tidak? Lalu kenapa bilang tidak terasa? Terus dia omong bla 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 bla. Terakhir dia bilang begini. Mari, beberapa detik kita akan meninggalkan tahun lama. Mari kita tulis catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama perginya tahun lama. Hari baru, tahun baru, hidup baru, semangat baru. Maka dong mulai tulis catatan dosa 2021 punya ini. Dong mulai tulis 15, baru tulis sudah sedih. Aduh. As itu bukan langsung buang. Dia lipat lagi, baru ikat pakai benang merah. Baru dia soalnya langsung bakar, pakai menyanyi. Mampirlah dengar do. Ini 31 Desember ini. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Di Kuan Fau juga ada. Di anak muda kau bapak-bapak. Jaga itu, Pak. Saya jadi ingat saya pun bapak. Saya pun bapak itu suatu saat dia bilang saya begini. Hei anak, jangan keluar malam. Saya bilang, kok kenapa? Bapak tua bilang, karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa? Memangnya setan suka lalapan? Jadi bapak tua bilang, lu anak kecil saya omong. Bapak minta maaf, Bapak. Saya minta maaf, Bapak. Setan yang suka daun muda itu setan dulu, Bapak. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat kok tidak? Berat kok tidak? Anda mengatakannya. Kan itu mesti jaga baik-baik. Amin kok. Satu, teladan dalam. Apa? Dua, teladan dalam. Tiga, empat, lima. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, engkau mengubahkan dunia. Mau rubah ini dunia, mulai dari rubah kita hidup. Ubahlah dunia ini oleh pembaharuan. Kita pendiri dulu. Paling aman itu.